Orang ini akan dikorbankan. Cole adalah korban mereka. Tapi kemudian, sekelompok orang ini akan dihancurkan Cole. Cole yang berumur 12 tahun adalah anak yang suka dibully. Takut ini takut itu. Setiap hari terbuli. Bahkan di rumah keluarganya menggunakan pengasuh. Sepulang sekolah, Cole didorong sampai jatuh. Hanya kekerasan biasa. Tapi kali ini, pengasuh Cole yang cantik datang. Mengempeskan ban sepeda si tukang bully. Membuatnya takut dengan ucapannya. Pengasuh ini memikirkan Cole. Bertanya apakah ia terluka. Ini membuat hati Cole berdebar. Setiap minggu, orang tua Cole pergi liburan. 2 hari ini, seringkali adalah hari yang menyenangkan bagi Cole. Ia bisa bernyanyi dan berdansa dengan pengasuhnya. Menonton film. Dan mengobrol. Kemudian, mengakhiri hari yang sempurna dengan segelas wine. Tapi kali ini, Cole membuangnya ke pot bunga. Berpura-pura mabuk dan ingin tidur. Karena ia mendengar, banyak pengasuh yang akan datang. Dan memanggil pacar pengasuhnya. Sebuah pesta liar. Sesuai dugaan. Jam setengah 12. Terdengar suara di bawah. Cole berbaring di tangga. Melihat dengan hati-hati. Ada 3 laki-laki dan 3 perempuan termasuk pengasuhnya, B. Mereka bermain truth or dare bersama. Ketika giliran B, ia memilih dare. Dan disuruh mencium semua orang. Kemudian ada pertarungan lidah. Ini membuat Cole bengong. Lebih parahnya lagi. Setelah itu, B menusuk kepala temannya. Orang itu berteriak, sisanya tampak terbiasa. Cole kaget. Semua orang mendapat darah. B mengeluarkan sebuah buku kuno. Mulutnya merapalkan mantra. Naik dan ambil darah Cole. Ini adalah kelompok ajaran sesat. Cole lari dan kabur ke kamar. Mencoba menenangkan diri, minta bantuan terlebih dulu. Mengambil pisau untuk mempertahankan diri. Dia membuka jendela untuk kabur. B membawa temannya naik. Cole pura-pura tidur. Agar dia selamat, mereka mengeluarkan jarum. Mengambil darah Cole. Setelah darah Cole diambil, B menyadari jendela terbuka. Apa yang terjadi? Ia berpura-pura meninggalkan kamar. Cole yang ketakutan bangun. Bersiap kabur dengan menggunakan spray. Tapi, B muncul di belakang Cole. Menunggu B akan berbuat apa. Cole pingsan karena kurang darah. Ketika ia tersadar, Cole diikat di kursi. Dan mulai. Cole berpura-pura bodoh. Berkata ia ingin melompat dari jendela untuk merokok. Tapi ia terus memotong tali dengan pisau. Gerakannya terpantul dari cermin. Semua menertawakan Cole. Tapi mereka tidak akan bisa tertawa. Cole melapor polisi. Ketika sirene berbunyi, semua orang panik. Polisi mendobrak masuk. Semua mengangkat tangan. Tapi kemudian, seorang polisi terbunuh. Pistolnya salah tembak, mengenai orang yang tidak bersalah. Tapi ini tidak akan merubah situasi. Polisi lain juga terbunuh. Membuat mereka tenang. Cole lepas dari tali. Lari ke lantai 2. Kakak hitam mengejarnya. Tapi ia menginjak mobil mainan. Jatuh ke bawah. Cole ketakutan. Berusaha menyelamatkan diri. Ia ingin melompat turun menggunakan spray. Tapi tidak terpikir. Hei Cole. Untuk meloloskan diri, Cole melepas pegangannya. Jatuh 2 lantai. Dia bersembunyi di gudang. Mengambil selimut dan korek. Ada juga kembang api. Ia masuk ke lorong sempit. Ketakutannya menutup dirinya dengan selimut. Kemudian, teman B mengejarnya. Mondar-mandir sebentar di jalan masuk. Kemudian nyasar. Indra keenam wanita lebih akurat. Apalagi di tempat sempit. Laba-laba merangkak di selimut. Cole berada dalam dilema. Ia menahan napas. Kemudian, si laki-laki berotot meminta bantuan. Dan si perempuan beralis berhenti mencari Cole. Masalah belum usai. Cole tidak tahan lagi dengan laba-laba itu. Jentikan jari. Laba-laba itu jatuh ke perangkap tikus. Mendengar suara, perempuan beralis kembali. Cole tidak bisa sembunyi. Tapi ia tidak berhenti. Menyalakan kembang api. Tapi perempuan beralis menghindar. Bangga akan kegesitannya. Kemudian, Cole kabur. Lari dan menghalangi pintu keluarnya. Menyemprotkan obat serangga ke pintu. Obat serangga sangat mudah terbakar. Membuat kembang api menjadi semakin besar. Cole terlempar. Dan jatuh ke tanah. Bersiap mengambil napas.
Si laki-laki berotot mengikuti asal suara. Cole bangun, ingin lari, tapi ia mendapat ide bagus. Memikirkan trik yang diajarkan Bi. Jongkok, si laki-laki berotot tersandung. Cole menendang kelaminnya terlebih dahulu. Menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Bersembunyi di pohon, Cole melihat sekeliling dengan gugup. Tapi ia tak tahu, si laki-laki berotot memanjat tali. Selanjutnya, muncul di belakang Cole. Tidak berkata apapun, mencekik leher Cole. Tapi kayu ini tidak kuat menahan mereka. Dan patah. Laki-laki berotot ingin memegang batang pohon. Tapi tangannya terlepas. Terikat tali dan mati tergantung. Cole masih syok. Bi datang dengan sebuah pistol. Di mana Cole dapat meloloskan diri. Cole dikejar dan ketakutan. Masuk ke rumah tetangga. Menjawabnya ketika mendengar suara tembakan. Ini adalah momen indah dalam hidup Cole. Ia bercerita apa yang terjadi. Ia akan dikorbankan kepada ajaran sesat. Dan ia dikejar banyak orang. Xiao Mei takut. Kemudian, bayangan hitam. Bi muncul. Cole dan Xiao Mei bersembunyi. Menggunakan kesempatan ini, Cole membawa Xiao Mei masuk ke kamar mandi. Menyuruhnya melapor polisi. Cole berkata Xiao Mei tidak boleh terlibat. Xiao Mei menghargai tanggung jawab Cole. Kemudian mencium Cole. Cole keluar dari rumah dengan senang. Berteriak memanggil Bi. Menunggunya kembali pulang. Melihat semua jejak sudah menghilang. Di dalam tidak ada orang. Cole merasa bahaya di mana-mana. Ia ingin membaca buku pengorbanan itu. Dan tiba-tiba diserang. Jatuh ke lantai. Cole memukul luka. Kemudian kabur. Dia mengambil pisau. Lalu, Bi menembak kepala temannya. Cole selamat. Apakah mereka bukan kelompok yang sama? Walau Cole ketakutan, tapi dirinya bisa membalas. Mengambil buku kuno itu. Kemudian memegang pemantik. Mengancam Bi agar tidak mendekat. Ia akan membakar buku itu. Bi panik. Cole bertanya. Ia menjawab. Ternyata, mereka mengorbankan orang. Agar permintaan mereka dikabulkan. Dan untuk itu mereka butuh darah Cole. Cole kecewa dengan Bi. Ia menganggap Bi sebagai kakaknya. Bi sudah memanfaatkannya. Kali ini ia berbicara pelan. Tapi Cole bukan anak yang mudah dibuli lagi. Ia membakar buku kuno itu. Membuangnya. Dan keluar dari rumah. Bi menggila. Tidak peduli pada Cole. Cole lari ke mobil. Berpikir banyak hal. Dimarahi dan dibuli. Tapi yang terpenting adalah senyuman dan kepercayaan Xiao Mei. Cole menginjak gas. Seperti ajaran ayahnya. Mengebut. Berusaha mengemudi ke rumah. Terguling. Mobil menabrak tempat Bi. Selesai sudah. Cole keluar mobil. Melihat Bi yang sekarat. Dewi di hatinya sudah tidak ada. Orang berkata kesedihan adalah tanda kedewasaan. Cole dengan muka yang berdarah tidak pernah merasa sesedih itu. Akhir dari film. Ia berdiri di puing rumahnya. Tidak ada yang menakutinya lagi. Film berjudul The Babysitter ini bergenre horor dan komedi. Menceritakan pertumbuhan sebagai cara menyelesaikan konflik. Dan seorang anak lelaki yang menghilangkan ketakutannya. Cerita kerja keras. Di mana kekerasan tidak diinginkan. Untuk mempelajari cara mengatasi rasa